dalam prinsip rekrutmen itu ada dua hal yang sangat krusial dan sangat filosofis. Yang pertama, prinsip rekrutmen adalah the right man on the right place. Jadi mencari the right man on the right place, mencari orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi yang tepat. Ini yang pertama. Yang kedua, sebuah prinsip rekrutmen yang sangat filosofis adalah if you pay peanut, you will get monkey. Ketika kamu membayar orang dengan bayaran seperti sebuah kacang, maka yang kamu dapatkan adalah seperti seekor monyet. Nah, dua hal yang sangat krusial, prinsipal banget dalam rekrutmen dan sangat filosofis ini, maksudnya seperti apa? Mari kita simak di video berikut ini. Jadi yang pertama, sebelum kita bahas dua hal yang sangat krusial tadi, rekrutmen itu menjadi gerbang utama ya teman-teman. Gerbang utama bagi perusahaan untuk mendapatkan orang yang akan menentukan perusahaan itu ke depannya seperti apa. Apakah bertumbuh menjadi lebih bagus dan optimal, atau malah stagnan, atau bahkan justru malah merosot gitu. Nah, ini pintu gerbangnya ada di rekrutmen. Ini kita ngomonginnya perusahaan yang sudah settle ya teman-teman, bukan perusahaan yang startup atau baru merintis. Kalau misalkan perusahaan baru merintis itu tergantung kapital yang ada gitu. Kalau kapitalnya besar, biasanya mereka langsung bangun sistem, langsung nyari orang yang banyak untuk bisa segera menjalankan bisnisnya dalam perusahaan tersebut. Tapi kalau perusahaan startup yang mungkin levelnya masih UMKM ya, atau benar-benar baru yang semuanya masih dipegang CEO atau ownernya, ya boro-boro ada rekrutmen, semuanya dikerjakan sama owner mungkin gitu. Jadi rekrutmen belum menjadi gerbang utama karena biasanya untuk perusahaan tipikal seperti ini, perusahaan belum mau merekrut orang karena mengejar untuk profit terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Jadi yang kita bahas di sini adalah perusahaan yang sudah settle atau perusahaan yang secara sistem itu sudah lengkap dalam sisi human resource-nya atau human capital-nya, sehingga prinsip rekrutmen tadi sudah mulai dijalankan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, perusahaan apakah nanti ke depan itu akan bertumbuh, berkembang atau tidak, itu kan tergantung orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, orang-orang ini kan di-hire pintunya melalui rekrutmen. Makanya rekrutmen itu menjadi ujung tombak atau pintu gerbang utama. Akan dibawa kemana perusahaannya ke depan, seperti apa perusahaannya nanti ke depan, bagaimana kemudian culture yang akan timbul atau yang akan terbentuk di situ, di dalam organisasi itu. Nah, itu pintu gerbangnya adalah rekrutmen. Maka ketika kita menjadi seorang rekrutmen atau kita pengen hire rekrutmen, nah ini kita harus benar-benar pastikan si rekrutmen ini, rekruter ini bagus atau enggak, rekruter ini handal atau enggak. Rekruter ini bisa mencari orang yang tepat untuk ditempatkan di posisi yang tepat atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, ngomong masalah orang tepat, maksudnya seperti apa? Di dalam rekrutmen itu kan butuh yang ada yang namanya requirement atau sebuah persyaratan. Kalau misalkan persyaratannya tidak sesuai, maka orang tersebut bisa dipastikan dia belum cocok atau belum tepat. Nah, selain persyaratan yang sesuai, ini persyaratan ini bersifat teknis dan administratif biasanya temennya. Misalnya untuk posisi marketing, dia misalkan lulusan S1 dari jurusan pemasaran, contoh misalnya seperti itu. Atau untuk jurusan IT ya S1, untuk programmer IT jurusan S1 IT atau D3 IT, kurang lebih seperti itu. Nah, ini namanya persyaratan teknis ya. Kalau persyaratan teknis ini tidak sesuai, maka belum cocok ini orang gitu. Karena kalaupun misalnya dipaksakan, ya dia nggak kompeten di situ. Ini persyaratan teknis. Tapi tidak melulu persyaratan teknis ini hanya berdasarkan on paper. Misalkan karena sekarang itu kan dunia berubahnya cepat banget. Karir seseorang pun bisa switch atau berubah itu juga
bisa terjadi di tengah-tengah kondisi perubahan zaman yang begitu cepat seperti sekarang ini. Banyak HRD di zaman sekarang, di mana banyak perusahaan-perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi, itu kalau zaman dulu tuh HRD mainstreamnya adalah jurusan psikologi atau manajemen SDM. Itu udah umum sekali dan legal lah kurang lebih ya. Tapi zaman sekarang di perusahaan-perusahaan teknologi itu banyak ternyata HR-nya atau HRD-nya itu orang-orang IT gitu loh, orang-orang IT. Bahkan saya punya temen, dia di IT, dia lulusan dari universitas luar negeri di China. Dia itu jurusannya teknik mesin teman-teman, tapi dia bisa ditempatkan sebagai staff IT. Terus ada juga teman saya yang lain itu jurusannya adalah geografi yang memang benar-benar membuat peta. Tapi di karirnya dia bisa berkembang, bertumbuh, dan cukup memberikan dampak yang bagus. Istilahnya performanya itu bagus dengan posisi dia sebagai seorang marketing, seorang sales marketing. Ini luar biasa ya. Jadi sekarang tuh memang perubahan switch dalam bidang karir itu tuh terjadi begitu mudah dan begitu cepat. Tinggal gimana kitanya atau orangnya mau berubah, mau belajar atau tidak dengan kondisi yang seperti ini. Apalagi kita di tengah-tengah pandemi, banyak perusahaan yang kemudian tutup, gulung tikar, meskipun banyak juga yang makin bertumbuh ya. Nah, dampaknya kan banyak kemudian lowongan kerja lah lebih sedikit, atau ketika orang dibatasi untuk saling berkumpul, mulai masif dalam hal automation gitu, otomatisasi, sehingga banyak yang tadinya dikerjakan oleh manusia kemudian dikerjakan, digantikan oleh mesin, robot, dan AI, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kemudian kita nggak mau menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, nggak mau belajar lebih keras lagi, akhirnya kita akan tertinggal dan akan kalah bersaing dengan orang lain. Dan ini terjadi di banyak hal gitu. Nah, kembali ke poin tadi bahwa persyaratan administratif itu bisa jadi kadang seperti on paper jurusan kuliah, tapi inti dari itu tuh melihat kompetensi dia di bidang apa, ya kan? Kalau emang dia kompeten di bidang itu, match dengan persyaratan yang ada, maka bisa jadi dia akan lolos juga untuk persyaratan administrasi atau persyaratan teknisnya. Nah, di balik ada persyaratan teknis atau administratif, itu ada yang namanya persyaratan karakteristik lah dalam organisasi. Jadi kepribadian seseorang atau si kandidat atau calon karyawan sesuai nggak sih dengan karakter organisasi yang ada di perusahaan, dan juga karakter atasannya mungkin, dan karakter posisi pekerjaan itu sendiri. Makanya di dalam rekrutmen tuh biasanya ada namanya seleksi, dan seleksi ini bukan melulu kita melihat ijazah, pengalaman kerja, enggak, tapi biasanya ada asesmen psikologi. Karena itu untuk apa? Untuk mengkonfirmasi bagaimana kemudian karakter kita. Dan itu kan toolsnya kan banyak sekali. Salah satu contoh ya ada MBTI yang kemudian bisa menilai personality kita, ya kan. Ada juga DISC yang akan menilai kepribadian kita juga, dan banyak hal. Di situ nanti akan mengkonfirmasi bagaimana kemudian kepribadian kita match nggak dengan kondisi yang ada di organisasi tersebut. Ada juga tes intelijensi, meskipun nggak semua perusahaan menerapkan hal ini ya teman-teman ya, kembali lagi tergantung culture dari perusahaan itu sendiri. Tapi kalau menurut saya pribadi ini penting. Kenapa? Kalau misalkan ini nggak sesuai dan dipaksakan, misalnya seseorang, ada si A, karakteristiknya tuh dia nggak suka dengan pekerjaan yang terlalu monoton, dan dia karakternya nggak cocok dengan atasan yang sangat kaku. Terus dia dipaksakan untuk diterima karena mungkin secara teknis dia bisa gitu loh. Dipaksakan untuk bekerja di tempat yang dengan karakter dia tuh nggak cocok. Ya mungkin secara pekerjaan dia bisa, tapi performanya dia kacau. Kenapa? Karena dia udah merasa tidak nyaman di situ. Kalaupun dia punya value yang bagus, terus dia secara performa bagus, belum tentu dia betah di situ gitu. Sehingga ya lambat atau cepat atau lambat dia akan pergi juga akhirnya gitu, akan keluar dan mencari sesuatu atau opportunity baru yang menurut dia sesuai dengan karakter dia, yang membuat dia nyaman. Nah, prinsipnya kurang lebih seperti itu. Jadi mencari orang tepat itu tepat secara kualifikasi teknis maupun tepat secara kepribadian dia, atau secara mental dia, secara personality dia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian
kalau sudah tepat, ini untuk apa? Kemudian tadi untuk ditempatkan di tempat yang tepat. Nah, maksudnya tempat yang tepat itu dia sesuai dengan karakter dia gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak sesuai, dipaksakan, sebenarnya ya dia bisa, tapi nggak tepat gitu tempatnya. Job posisi yang ada tuh nggak sesuai dengan dia, akhirnya orangnya ya tadi lama-lama akan keluar, kemudian atau lama-lama dia akan mencari opportunity baru karena dia merasa di situ nggak nyaman gitu loh. Banyak hal yang menurut dia nggak sesuai. Nah, ini sebuah prinsip dalam rekrutmen, the right man on the right place. Jadi seorang recruiter itu harus benar-benar bisa melihat seorang kandidat, apakah ini kandidat yang tepat untuk menduduki posisi tertentu di perusahaan dan bisa ditempatkan di tempat yang tepat. Kalau misalkan dua ini tidak terpenuhi, maka jangan harap performan dari organisasi itu akan bagus gitu loh, ya kan? Kalaupun misalkan dia sebenarnya bisa, pasti lama-kelamaan orang seperti itu akan pergi dengan sendirinya. Jadi ada istilahnya kayak seleksi alam gitu. Jadi kalau misalkan dia merasa nggak cocok sama perusahaan, ya dia yang akan mental dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan perusahaan yang merasa tidak cocok dengan performa orang tersebut, ya mungkin setelah probation atau kontrak habis tidak akan diperpanjang. Atau bisa jadi akan di PHK di tengah perjalanan karirnya. Ini sangat mungkin terjadi. Nah, kemudian sebuah hal yang filosofis yang kedua yang menjadi prinsip dalam rekrutmen adalah if you pay peanut, you will get monkey. Yaitu jika kamu membayar si karyawan atau calon karyawan dengan bayaran seperti harga sebuah kacang, maka yang akan kamu dapatkan adalah orang-orang seperti monyet. Dia nggak bisa apa-apa, hanya bisa berteriak-teriak, ya kan? Nggak bisa memberikan hasil yang optimal dengan performa yang sangat bagus gitu, yang sesuai ekspektasi perusahaan, tapi banyak maunya. Nah, ini akan jadi problem, teman-teman. Jadi bagaimana kemudian supaya di organisasi itu bisa bertumbuh, berkembang, dan harmonisasinya tuh benar-benar tercipta dan terjalin bagus di sana. Yaitu salah satunya adalah kalau kamu ingin mendapatkan orang dengan kualifikasi terbaik, dengan value yang sangat bagus, yang bisa memberikan dampak yang sangat optimal, maka bayarlah sesuai dengan kompetensi dia, bayarlah sesuai dengan hasil kerja dia, teman-teman. Makanya nggak heran kalau perusahaan yang sudah terlanjur besar, biasanya orang-orangnya yang di situ orang-orang bagus gitu, karena bayaran kepada mereka pun nggak tanggung-tanggung, karena dia tahu dampak atau efek daripada ketika dia mencari orang yang istilahnya asal-asalan. Yang penting ada orang yang mau kerja, walaupun yang penting kita bisa saving cost dengan memberikan bayaran sekecil-kecilnya. Meskipun perusahaan itu kan punya prinsip ya bayar karyawan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini prinsip kapitalisme ya, dimana prinsip ini sangat-sangat nggak bagus sebenarnya. Kenapa? Karena kalau prinsip itu dipertahankan, sementara kompetitor kita mau membayar lebih daripada yang kita bayar dengan orang dengan kualifikasi yang luar biasa tadi, maka kompetitor kita secara growth dari perusahaan itu akan menyaingi kita nantinya gitu. Saya yakin itu, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian bagaimana kemudian misalnya perusahaan ternyata nggak punya budget gitu loh untuk membayar yang selayaknya, apa yang kemudian bisa kita kasih, apa yang kemudian supaya kita tuh tidak dapat monkey gitu loh ketika meng-hire orang. Nah, ini bisa ada strateginya sebenarnya, teman-teman. Kalau memang perusahaan tidak mampu, ya perusahaan bisa menyampaikan apa adanya. Misalkan perusahaan baru, startup, terus belum untung gitu ya, kita bisa sampaikan apa adanya. Tapi ingat, ketika perusahaan sudah berkembang karena hasil dari kinerja karyawan yang bagus tadi, ya harus diberikan gitu apa yang memang selayaknya diberikan. Jangan sampai kemudian hanya omongan-omongan kosong hanya untuk supaya dia betah atau mau bekerja di perusahaan kita. Ini salah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita pengen dapat kualifikasi orang ini yang bagus banget, bisa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z gitu. Misalkan kita butuh desainer, pengennya sih bukan cuman dia bisa desain grafis doang, cuman bisa Photoshop, Corel Draw atau Adobe Illustrator doang. Kalau bisa sih bisa video editing juga, bisa bikin animasi juga, mungkin sampai bisa ngeluarin Sharingan ya kan, bisa ngeluarin Chidori atau bisa ngeluarin Jinjutsu misalnya. Ya kalau kita keinginnya selangit sedangkan yang kita bayarkan hanya sebuah kacang,
Kalau misalkan orang itu mau, biasanya karena mungkin terpaksa ya, karena masih jobless ya udah nggak apa-apa. Tapi ingat teman-teman, kalau masih prinsipnya seperti itu, kita membayar dengan bayaran yang seminimal mungkin, sedangkan kita mendapatkan kandidat atau kualitas karyawan yang sebagus mungkin, maka lambat laun karyawan itu pasti akan hengkang. Jadi efeknya adalah turnover yang ada di organisasi akan semakin tinggi. Harus ngeluarin cost lagi buat hire orang, menghabiskan waktu lagi ya kan, hire dari awal, sourcing kandidat lagi, belum nanti kalau udah masuk harus bisa mencoba untuk menyesuaikan diri lagi bisa atau enggak. Jadi buat teman-teman rekrutmen ini penting banget untuk memberikan sebuah approach ya, memberikan advice kepada pimpinan ketika pengen mendapatkan kandidat yang terbaik. Pastikan retention, gaji atau salary, benefit yang diberikan itu layak sesuai dengan posisi, sesuai dengan kualifikasi dari calon karyawan yang akan di-hire tadi. Supaya apa? Supaya berkesinambungan, terus karyawannya juga memiliki engagement yang tinggi di perusahaan tersebut, terus all out dalam bekerja, all out dalam memberikan performance-nya, sehingga perusahaan pun bisa bertumbuh, bisa mendapatkan revenue yang bagus, ya kan, bisa melakukan scale up dan bisa grow, kurang lebih seperti itu. Jadi itu dua hal yang sangat mendasar dan sangat krusial dalam rekrutmen yang perlu teman-teman ketahui dan harus teman-teman bisa jalankan. Kalau memang ternyata terpaksa, perusahaan ternyata budgetnya sangat minim, sedangkan kita butuhnya orang seperti ini, mungkin akan terjadi sebuah kendala. Biasanya karyawan tidak mau, ya kan, calon karyawan ketika dikasih tahu kita budgetnya seperti ini nggak mau, dan itu akan menghambat ketika proses rekrutmen, ketika melakukan pemenuhan kebutuhan manpower di organisasi, dan ini tentu akan sangat tidak bagus, akan membuat ya performa dari organisasi yang ada makin melambat, ya kan, karena orangnya belum lengkap, orangnya masih pincang gitu. Kalau dipaksakan dapatnya monkey yang dia tidak bisa apa-apa gitu, nggak bisa memberikan kontribusi dan performa yang optimal. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami video singkat ini dan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan bagi teman-teman HRD itu bisa kemudian menjadi seorang recruiters yang handal, khusus buat teman-teman recruiters. Jadi prinsip ini bisa dijalankan teman-teman kalau memang ada hal yang tidak sesuai, misalkan dari salary ternyata pas-pasan tapi kita pengennya dapat karyawan yang sangat bagus, ya mungkin bisa diberikan benefit lain. Misalkan ya kalau misalkan KPI kamu achieve 100% dalam 3 bulan berturut-turut misalnya, nanti kamu bisa dapat cuti tambahan. Ini sebagai bagian daripada kita memberikan benefit karena kita belum untung misalnya perusahaannya karena masih baru, tapi kalau misalkan kamu achieve terus ya kita bisa ngasih sesuatu yang lain gitu. Nah, ini bisa menjadi sebuah strategi ya untuk employer branding gitu, untuk menarik kandidat atau karyawan terbaik supaya bisa memberikan kontribusinya untuk sama-sama bertumbuh dan berkembang di perusahaan yang kemudian kita ada di sana. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau emang video ini menurut teman-teman menarik, silahkan bisa di-share di teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.